Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau bertanya toh Pak Ustaz. Oke, kalau begitu gue mau cerita dulu. Ya, betul sekali. Jadi dalam kehidupan kita ini memang tidak terlepas dari yang namanya ujian hidup. Seperti sekarang atau hari ini juga ada ujian hidup dalam diri. Seperti contoh misalnya hari-hari istri di rumah itu biasa-biasa aja Pak Ustadz. Pas mau kesini, wah dia dandannya luar biasa. Itu bukankah ujian hidup itu yang namanya begitu? Nah, jadi pertanyaannya to the point aja. Bagaimana cara menyikapi ujian yang diberikan Allah supaya bisa mendatangkan pahala, bukan sebaliknya, yaitu mendatangkan dosa. Karena kebanyakan orang yang mendapatkan ujian itu malah sebaliknya Pak Ustadz. Dia malah berpikir bahwasanya kok Allah memberikan hal yang begini, sehingga dia melenceng dari kebiasaan yang lalu yang mungkin sudah lurus begitu. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu kalau ada yang rekam jangan diupload ya. Kasihan. Baik. Bagaimana caranya agar ujian yang Allah berikan kepada kita itu kemudian tidak berubah menjadi maksiat? Cara menyikapinya. Pertama-tama, biasanya orang-orang yang kabur menuju kemaksiatan itu muncul perasaan kegeeran. Biasanya orang-orang yang ketika dia mendapati musibah, kemudian dia kabur menuju hal-hal yang maksiat, biasanya muncul dari orang-orang yang kegeeran. Kegeeran apa? Kegeeran bahwa dia satu-satunya mendapatkan ujian. Ya Allah, kenapa harus aku? Enggak, bukan kamu doang. Di dunia ini, setiap manusia Allah berikan ujian. Kapanpun. Kalau sekarang nggak dapat, mungkin besok. Kalau nggak besok, lusa. Dan jumlah ujiannya tentu saja berbeda-beda. Ya kan? Jumlah ujian antara satu manusia dengan manusia yang lain itu berbeda-beda. Jadi nggak usah merasa kegeeran. Siapa tahu orang-orang di sekitar kita yang selama ini hahaha itu sebenarnya lebih sakit dari kita. Cuma bedanya dia mendem. Iya kan? Coba saya tanya, buat teman-teman yang selama ini kegeeran, merasa kalian satu-satunya mendapatkan musibah. Saya coba, di sini jumlah semua. Coba angkat tangan, siapapun yang seumur hidupnya nggak pernah dapat musibah, yang bikin dia sakit hati, yang bikin dia overthinking, ada? Nggak ada. Kita simpulkan, setiap semua teman-teman yang hadir di sini itu mendapatkan musibah, walaupun dari pagi sampai malam hahaha. Sehingga perasaan mendapatkan musibah, perasaan sakit hati saat diberikan ujian oleh Allah itu dirasakan oleh kita bersama. Iya kan? Jadi gak usah kegeeran, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, kalau ada safe place, maksudnya sosok-sosok di sekitar kita yang kita enak, kita merasa nyaman ketika kita curhat sama dia, yang ketika kita dekat sama dia ngademin, selalu berkawan sama mereka. Apalagi punya kawan-kawan yang senantiasa dekat dengan Allah. Saat kita dekat sama mereka, kita deketin mereka, mereka akan memberikan nasihat yang sesuai dengan syariat. Mereka bilang, bang kamu begini bang, ujian Allah itu begitu dekat bang, memang begini bang, pahalanya bang, kamu harus tabah, kamu harus kuat. Itu tipikal teman yang Masya Allah. Jangan malah teman-teman mendekati orang-orang yang jauh dari Allah. Karena saya tahu sendiri bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah itu kadang-kadang ujiannya gak main-main. Tapi mereka sok-sok senyum aja. Saya punya banyak banget orang-orang yang hari ini sudah menjadi ustadz-ustadz besar. Ustadz-ustadz besar.
namanya dikenal seantero jagat dunia maya, duitnya banyak, tapi ujian yang Allah berikan ke dia itu gak main-main. Orang-orang aja ngelihat, oh ustadz hidupnya enak. Enggak, saya tahu hidup dia. Saya tahu hidup dia begitu tersiksa luar biasa. Makanya saya banyak-banyak minta saran ke dia, minta tips ke beliau. Karena saya tahu ujian yang beliau lewati itu begitu luar biasa, tapi kok masih sempat-sempatnya senyum-senyum depan orang gitu. Sempat-sempatnya hahaha depan orang lain. Padahal hatinya sendiri sedang rapuh. Makanya diperlukan sosok-sosok teman-teman yang bisa membawa safe place. Tapi kalau misal ternyata gak ada safe place, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya sandaran yang paling nyata.